teman-teman, saya Clara dari Juara Kelas Kids di DHSC Bitung. Kali ini saya akan menceritakan kembali bahan saat teduh anak tanggal 24 Juni 2023 tentang Amir Syarifuddin. Ayat hari ini di 2 Korintus 5 ayat 17 bunyinya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amir Syarifuddin Harahap lahir sebagai seorang Muslim yang taat pada tahun 1907 dari suku Batak. Ayahnya adalah keturunan kepala adat bernama Diamin Baginda Soripada Harahap. Setelah selesai SMA di Hindia Belanda, Amir lanjut kuliah di Leiden, Belanda. Di sana ia sahabatnya bernama Ferdinand Tampubulon memberitakan Injil kepadanya. Amir mulai mengagumi cara berpikir para siswa Kristen selama di Belanda dan mulai membaca Alkitab. Salah satu peristiwa yang paling membuatnya kagum adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke bumi ini untuk membebaskan umat manusia dari hukuman dosa. Amir juga belajar tentang cara hidup jemaat mula yang saling mengasihi, rukun, saling membantu, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Padahal saat itu orang Kristen ditindas oleh bangsa Romawi. Sejak saat itu Amir sudah mulai berpikir tentang Indonesia yang dikuasai oleh bangsa asing. Jadi setelah ia kembali ke Indonesia, ia bergabung dengan komunitas Kristen yang disebut CSV. Saat itu ia belum percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ia ingin mengenal Tuhan Yesus dan belajar Alkitab dari misionaris Belanda. Setelah 5 tahun ia mempelajari Alkitab dan mengenal Tuhan Yesus, Amir Syarifuddin memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu ia dibaptis di tahun 1931 di gereja HKBP Kemalang, Jakarta. Ia pun hidup sebagai anak Tuhan yang taat dan
meneladani Tuhan Yesus yang begitu peduli dengan rakyat kecil atau miskin. Hidupnya telah berubah. Tadinya ia hanya memikirkan dirinya dan keluarganya saja, tetapi setelah mengenal Tuhan Yesus, ia mulai mempunyai hati yang cinta akan bangsa dan negara kita. Ia jadi orang yang berani mengkritik Belanda yang sudah merampas tanah milik rakyat dan juga mewajibkan rakyat membayar pajak yang sangat tinggi. Pada masa kemerdekaan, Amir terpilih menjadi Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, dan bahkan ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Amir Syarifuddin hampir terlupakan oleh bangsa Indonesia. Karena ia pernah dituduh sebagai orang yang anti Tuhan, musuh umat beragama, anti Pancasila, dan pengkhianat bangsa. Padahal Amir adalah orang yang sangat taat melakukan kehendak Tuhan dan yang sangat peduli kepada rakyat yang tertindas dan kesalahan yang dituduhkan kepadanya tidak pernah terbukti. Namun imannya tetap kepada Tuhan Yesus sampai akhirnya ia dihukum mati. Saksi mata melihat bahwa sebelum Amir ditembak ia memeluk Alkitabnya. Pesan dari kisah ini adalah mengenal Tuhan Yesus akan membuat seorang hidup tidak egois dan menjadi terang dan garam bagi Indonesia. Pertanyaan 1. Menurutmu, mengapa orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus hidupnya berubah? Jawabannya, karena terinspirasi dengan teladan Yesus. 2. Apakah kamu juga mengalami perubahan hidup? Ceritakanlah pengalamanmu. Jawabannya, ya, saya mengalami perubahan hidup jadi makin dewasa ketika mempelajari Alkitab. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dah.